Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Devi Putri Istiani. Aku mahasiswi semester 5 dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini aku akan membahas mengenai materi yang bertemakan manuskrip dan filologi sebagai penghubung kekunoan dan juga kekinian. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan. Nah, gini nih teman-teman, sebelum kita membahas mengenai manuskrip dan filologi sebagai penghubung antara kekunoan dan kekinian, perlu kita ketahui dulu bahwa ilmu filologi itu merupakan salah satu cabang ilmu yang saat ini sudah dijadikan sebagai salah satu mata kuliah yang ada di beberapa universitas. Sebelum aku menjadi mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, aku pun gak tahu tuh sebelumnya mengenai apa itu ilmu filologi. Dan begitu juga dengan kalian, bukan? Pasti masih asing kan dengan istilah filologi itu sendiri? Karena mungkin memang cabang ilmu ini itu baru diterapkan dan dipelajari hanya di beberapa universitas saja, dan itu pun masih terjangkau, kebanyakan hanya terdapat di Fakultas Ilmu Budaya. Untuk lebih mengenal manuskrip dan ilmu filologi yang akan kita bahas lebih mendalam, kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian filologi menurut beberapa tokoh. Dalam buku Filologi Indonesia karya Profesor Oman Fathurrahman, di dalamnya membahas beberapa pengertian mengenai filologi. Menurut definisi Baroroh Barit, bahwa filologi secara umum ialah ilmu yang mempelajari kebudayaan suatu bangsa berdasarkan bahasa dan kesusastraannya. Jika dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu terdapat pengertian mengenai filologi yang kurang lebih seperti berikut. Ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat di bahan-bahan tertulis. Bisa juga disebutkan bahwa ilmu filologi adalah kajian bahasa yang objek kajian utamanya yaitu manuskrip atau tulisan-tulisan terdahulu. Filologi juga merupakan gabungan kritik sastra, sejarah, dan juga sekaligus linguistik. Di mana ada filologi, di situ ada manuskrip. Lalu, apa sih manuskrip itu? Mari kita bahas pengertian dari manuskrip. Pengertian manuskrip atau naskah kuno yang dikutip dari undang-undang, yaitu menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 pada bab 1 pasal 2 tertera bahwa naskah kuno atau manuskrip merupakan dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih. Pembahasan yang lebih mendalam yang akan kita kaji dalam video kali ini kan mengenai manuskrip dan filologi sebagai penghubung kekunoan dan juga kekinian. Sebelumnya Bapak Nida selaku dosen mata kuliah filologi yang beliau ampu di semester 5 ini pernah memaparkan materi yang sama dalam channel YouTube beliau yang berjudul Cinta Manuskrip Nusantara. Beliau pernah memaparkan di dalam channel YouTube-nya mengenai bahasan mengapa sih filologi itu bisa dekat dengan ilmu bahasa dan juga sastra. Karena aku sendiri sebagai mahasiswi bahasa dan sastra Arab, pastikan setiap harinya aku dan teman-teman mempelajari ilmu mengenai bahasa dan juga sastra khususnya. Dan juga kan kita sebagai makhluk sosial pasti tak jauh-jauh kan dari penggunaan bahasa sebagai media komunikasi, dan juga sastra yang kita tahu merupakan warisan budaya bangsa yang perlu kita jaga. Jika diingat-ingat kembali mengenai materi yang dipaparkan oleh Bapak Nida dalam channel YouTube-nya Cinta Manuskrip Nusantara, terdapat 3 jawaban yang menyangkut pernyataan tersebut, yaitu sebagai berikut.
Poin yang pertama yaitu sebagai ilmu yang menjadikan tulisan-tulisan masa silam sebagai objek kajiannya, ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan waktu penciptaan yang berbeda dengan masa sekarang saat kita membaca teks tersebut. Dengan kata lain, ada periode waktu yang menceritakan banyak hal pada saat penciptaan tulisan tersebut. Jika menyambungkan dengan sejarah, perlu kita ketahui bahwa sejarah mempunyai keterbatasan, bahwa sejarah tidak akan bisa menjelaskan peristiwa apapun di masa silam tanpa ditemukannya teks atau sumber-sumber sejarah yang berupa benda, video, audio, dan dalam ilmu filologi kali ini yang berfokus pada tulisan tangan yang kita sebut dengan manuskrip. Kemudian, poin yang kedua, jawaban yang kedua dalam video tersebut, ketika menghasilkan tulisan pasti berhubungan dengan bahasa. Contohnya, kita dapat mengungkap asal-usul sebuah bahasa dari ilmu filologi dengan sumber tulisan terdahulu atau manuskrip yang di dalamnya terdapat banyak rekaman bahasa dengan syarat bahasa tersebut pernah ditulis. Dan poin yang ketiga, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu keterikatan filologi dengan sastra. Keterikatannya yaitu bahwa karya sastra sendiri ditemukan dengan sumber tertulis seperti puisi dan juga syair terdahulu. Yang tertulis itu bisa kita kaji sebagai karya sastra karena ada sumbernya yang tertulis yang berbentuk real. Nah, dari 3 jawaban yang sudah disebutkan itu, dapat kita garis bawahi bahwa manuskrip merupakan jalan pintas sebagai penghubung antara kekunoan dan juga kekinian. Juga karena ilmu bahasa dan sastra yang kita pelajari saat ini dapat kita temui dan kenal karena awal mulanya yaitu dari manuskrip kuno yang dijumpai oleh para ahli dan dijadikan bahan atau sumber rujukan dalam ilmu pengetahuan. Terdapat bermacam-macam sumber data yang memberikan kejelasan sejarah dan kebudayaan suatu bangsa. Salah satunya yaitu kesaksian tertulis atau yang disebut naskah kuno yang dapat kita kaji tentang cara berpikirnya, perasaan, dan kebudayaan bangsa yang tertera dalam naskah itu. Beberapa ilmu pengetahuan yang langsung berkaitan dengan naskah lama yaitu filologi, kodikologi, dan juga paleografi. Dalam ilmu sastra, kita tahu bahwa sebagai mahasiswa sastra Arab, banyak kajian tentang sastra yang kita dapatkan dari sejarah masa silam. Nah, jika dikaitkan dengan manuskrip, bisa jadi pertanyaan kan, dari mana kita bisa tahu ilmu-ilmu yang ada di zaman silam atau zaman dahulu dan sampai di masa sekarang ini masih dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan? Ada pendapat menarik nih. Menurut pendapat Bapak Pramono sebagai ahli filolog Nusantara, dan pendapat ini aku ambil dari channel Bapak Nida di Cinta Manuskrip Nusantara juga. Beliau, Bapak Pramono sebagai filolog Nusantara, berpendapat bahwa kita itu diuntungkan dengan adanya manuskrip. Kenapa bisa begitu? Karena dengan adanya manuskrip, kita bisa melihat rekaman pengetahuan di masa lampau yang juga dapat kita aplikasikan di masa kini. Kita seakan-akan ngobrol dengan orang terdahulu tentang ilmu pengetahuan. Nah, dengan pendapat ini bisa menguatkan argumen kita bahwa manuskrip itu dipahami sebagai penghubung antara kekunoan dan kekinian. Perlu diingat juga nih bahwa keberadaan filolog dalam pengembangan manuskrip yang dijadikan sumber ilmu pengetahuan itu juga penting. Karena manuskrip kuno itu kan kebanyakan menggunakan bahasa dan aksara daerah yang masih khusus, dan hanya beberapa orang yang menguasai bahasa dan aksara tersebutlah yang paham isi materinya. Disitulah tugas filolog untuk membedah suatu naskah dan menjadikannya sumber rujukan dalam ilmu pengetahuan. Ada lagi nih materi yang menarik dari penggunaan teknologi kekinian terhadap kekunoan manuskrip yang ada,
yaitu di masa sekarang ini sudah ada katalog atau website online yang menyediakan banyak manuskrip-manuskrip yang bisa kita browsing di dalamnya. Jadi kita tidak perlu atau tidak terlalu mengharuskan kita melihat dan menyentuh langsung manuskrip yang sudah dimuseumkan. Ya, karena kita tahu sudah disediakan manuskrip dalam bentuk digital. Contoh website yang dapat kita kunjungi di media online yaitu Dreamsea. Di dalamnya terdapat berbagai macam manuskrip dari berbagai negara, daerah, dan aksara dan bahasa yang bermacam-macam. Juga pada masa silam, kita tahu bahwa masyarakat Nusantara menggunakan aksara lokal untuk menulis. Namun aksara-aksara itu semakin menghilang seiring masifnya penggunaan aksara Latin. Untuk itulah diperlukan upaya sistematis agar aksara-aksara tersebut tetap berada dalam ingatan kolektif kita di masa kini dan masa yang akan datang. Perlu kita ketahui, aksara yang ada di Nusantara itu banyak sekali. Nah, dari menyimak channel YouTube Bapak Nida di Cinta Manuskrip Nusantara, beliau memaparkan materi yang sangat menarik mengenai aksara kuno di Nusantara dan hubungannya di masa modern saat ini. Dengan kemampuan seorang filolog mengalih aksarakan dari aksara Jawa yang lampau, aksara Sunda, dan aksara-aksara lainnya ke dalam bahasa yang kita gunakan saat ini. Disitulah masa modern ini dapat menjadikan output dari kajian filologi sebagai sumber ilmu pengetahuan, khususnya bahasa. Materi ini juga dipaparkan oleh seorang pegiat aksara kuno, yaitu Bapak Ilham Nurwansyah. Menurut beliau, bahwa anak-anak di masa modern ini pun perlu untuk dibekali wawasan tentang aksara Nusantara. Nah, dengan apa itu caranya? Beliau ini, Bapak Ilham, telah membuat keyboard aksara, di mana menurut beliau kecanggihan teknologi sekarang ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pengetahuan mengenai kebudayaan Nusantara, khususnya aksara, yang bisa diupload, dikembangkan, juga bisa memancing minat membaca anak di masa modern ini lewat sosial media. Jadi sudah jelas bukan jika teknologi modern yang ada di masa sekarang ini dapat kita manfaatkan sebagai media penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya kebudayaan, termasuk aksara Nusantara yang menjadi salah satu kekayaan budaya yang harus kita lestarikan. Jadi gitu ya teman-teman, sekilas mengenai materi manuskrip dan filologi sebagai penghubung antara kekunoan dan kekinian. Kita sebagai warga negara yang baik sudah semestinya dan seharusnya kita berpartisipasi dalam merawat manuskrip dan kebudayaan Nusantara, di mana kita tahu bahwa di negara kita memiliki beragam budaya dan banyak manuskrip sebagai kekayaan Nusantara. Mungkin cukup sekian materi video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Semoga materi yang saya sampaikan dalam video ini dan dari materi-materi yang saya ambil dari beberapa sumber, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Salam literasi, salam cinta manuskrip. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.